kasus kematian tragis Vina Dewi Arsita dan M. Rizky Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016 di Cirebon kembali viral. Polda Jabar pun telah menangkap Peggy Setiawan alias Peron yang diduga jadi otak di balik peristiwa menggemparkan yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Banyak narasi liar yang menggelinding dalam penanganan kasus Vina. Mulai dari Peggy yang bersumpah dan punya alibi kuat sewaktu tragedi terjadi, hingga dihapuskannya nama Andi dan Dani dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi yang 8 tahun lalu dirilis bersama nama Peggy. Lantas, apakah penangkapan Peggy bakal mengungkap segamblang-gamblangnya kasus Vina, atau benarkah klaimnya jika dirinya hanyalah tumbal untuk menyelamatkan sosok anak pejabat tinggi? Usai ditangkap polisi, Ibu Peggy yakni Kartini menuturkan jika putranya sempat berkata jika dirinya ikhlas jadi tumbal orang-orang tinggi. Pernyataan sentimental itu juga diiringi permintaan maaf Peggy kepada Kartini. Peggy lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lama jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan membantah keterlibatan anak pejabat dalam kasus Vina. Pihaknya juga berjanji akan bersikap transparan dalam mengungkap otak pembunuhan Vina. Lebih lanjut, dengan ditangkapnya Peggy sebagai dalang pembunuhan Vina, Surawan juga menegaskan bahwa total pelaku penghilangan nyawa Vina Cirebon adalah 9 orang. Lantas, bagaimana dengan Andi dan Dani yang sebelumnya juga masuk sebagai DPO selama 8 tahun? Usai didalami, Surawan menyebut jika hanya ada 1 DPO saja yakni Peggy Setiawan. Sedangkan 2 DPO tidak pernah ada. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Semakin dalam kasus pembunuhan Vina yang menjerat Peggy, banyak pula nama-nama terseret. Tak terkecuali sahabat-sahabat Peggy yang berani pasang badan memberikan alibi keberadaan Peggy saat peristiwa naas itu terjadi. Suharsono alias Bondong misalnya, secara mengejutkan memberi pengakuan bahwa pada 2016, tepat di hari kejadian, dirinya sedang bersama Peggy di Bandung. Dia juga menyebutkan nama-nama temannya yang sedang bekerja bersama, yakni Ibnu dan Robi. Sebagai tindak lanjut, 3 rekan kuli bangunan Peggy Peron pun siap untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polda Jabar yang diterima Rabu 29 Mei 2024. Kalau yang DPO Peggy yang ditangkap itu akan meyakini nggak kalau dia Peggy yang terlibat kasusnya? Yang nggak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya tuh tanggal 21 Agustus, yang telepon ke saya, Bang Bondon lagi nganggur nggak? Kalau nganggur, ya, berangkat aja ke Bandung, ada Parman, ada Ibnu, sama saya. Kalau itu nanti Bapak, saya ngomong, ada Bang Bondon nanti mau berangkat. Saya kan nanya, sama siapa? Sama Robi, adik saya, udah pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi berangkat mau nggak? Mau, tanggal 21. Terus sampai sana kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu.
pasca tanggal 27 Agustus 2016 saya pulang nggak peka. Di sisi lain, nama Linda dan Aep yang disebut sebagai saksi kunci pun tak kalah menarik perhatian. Aep sendiri memberi kesaksian melihat Peggy Peron pada malam kejadian. Meski tak tahu nama Peggy pada saat itu, tetapi Aep mengaku mengenali wajahnya. Namun, klaim itu dibantah lagi oleh ayah Peggy, Rudi Irawan. Apakah saudara kenal sama orang ini? Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya, apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu. Motornya apa? Smash. Gitu saya. Smash warna pink. Gitu. Waktu penangkapan itu, saudara Peggy itu nggak ada ya. Waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu, ada. Tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Selain Aep, Linda juga jadi nama yang terseret. Dia adalah teman dari korban yang disebut sebagai saksi kunci. Menariknya, cara Linda mengungkapkan kasus secara publik cukup fenomenal, yakni dengan kesurupan arwah Vina. Dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali? Kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Enggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya, Kalau untuk di film itu gimana? Bener nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu. Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Ya, jadi blunder. Jadi kan di tengah masyarakat bilang Pak Derat yang menyembunyikan Linda. Iya, bukan. Saka Tatal ngaku korban salah tangkap total, siap ajukan PK ke MA. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, mengungkapkan kepada publik bahwa dirinya tak bersalah. Dia adalah korban salah tangkap polisi. Melalui pengacaranya, Titin Prialianti, Saka Tatal pun bakal melakukan peninjauan kembali atau PK kasusnya ke Mahkamah Agung atau MA. Langkah ini ditempuh usai Peggy ditetapkan sebagai otak pembunuhan Vina. Juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat itu. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Di malam itu. Terus malam ribut-ribut peristiwa itu Saka ada di rumah. Di malam kejadian aja saya nggak ada di situ. Mas Saka kenal nggak sih sama Eki dan Vina itu, korban yang meninggal itu katanya? Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Terus Mas Saka bisa Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan.